Bola ini sudah dipakai bertahun-tahun. Di dusun Tambak, bola yang sama ini pernah diinjak oleh kaki yang sekarang sudah beruban. Dan sekarang diinjak lagi oleh kaki yang baru belajar berlari. Ini bukan cerita tentang siapa yang menang. Ini cerita tentang satu lapangan yang ternyata masih cukup untuk menyatukan dua zaman. Ini bukan turnamen untuk mencari juara. Ini turnamen untuk menjawab satu pertanyaan yang sudah lama tidak ditanyakan di dusun ini. Masihkah kita bisa berkumpul tanpa alasan lain selain karena ingin bersama? Kalau dari saya pribadi, mengapa memilih tema Football for Unity itu sepak bola sebagai pemersatu warga. Karena yang kita tahu kondisi sedang seperti ini, jadi mungkin lewat sepak bola kita bisa mempererat hubungan antara warga. Kan, mengapa memilih tema itu? Kalau seputar perjalanan Taruna Abadi Cup, itu karena tahun ini merupakan cup kedua. Kalau kita flashback ya banyak repotannya itu ya harus mempersiapkan dekor lapangan, lobby tem, cari izin itu ya tantangannya kalau menurut saya di situ. Mungkin kalau teman-teman lihat ya cuma sekedar cari izin, sebenarnya prosesnya panjang. Lobby tem pun sama, harus pakai banyak pertimbangan dari komposisi pemain yang diundang, supporternya bagaimana, antusias warganya seperti apa. Itu baru yang lobby tem. Kemudian untuk dekor lapangan itu gila. Seminggu gak cukup karena harus bikin ya papan banner, cetak banner, desain, banyak revisi. Kalau yang tahun ini bikin agak berbeda mungkin teman-teman dari Karang Taruna itu mulai kita berdayakan dengan baik. Jadi setiap bagian orang anggota Karang Taruna itu dapat jobdesk tersendiri. Seperti Mas Nuk itu dapat jobdesk publish, terus Mas Pian itu bantu support di cari sponsorship, Mas Arinya Hani itu sama Pak Budi Guru ngurus tiketing. Jadi kenapa mulai untuk memberdayakan mereka, tujuannya itu agar cup-cup selanjutnya itu beberapa bagian bisa dihandle oleh orang-orang yang profesional. Kalau dari POV saya begitu. Jadi ketika cup 3 besok itu habis, oke Mas Nuk, yes ready. Tiketing, oke siap, Mas Hari seperti itu. Harapan kita ke depannya itu gitu. Terlepas dari kinerja teman-teman Karang Taruna, kita harus mengakui bahwa rangkulan dari mereka generasi tua juga oke banget. Kalau bagi saya pribadi ada gagasan dari generasi muda, support system dari mereka yang sesepuh, tokoh masyarakat, akhirnya Football for Unity itu bagi saya oke lah, realisasinya lebih gede. Saya kira itu. Jawabannya dimulai dari niat yang sederhana, menghidupkan kembali sesuatu yang dulu pernah hidup di lapangan ini, lalu perlahan sudah menghilang. Bagi generasi muda dusun ini, lapangan bukan hanya tempat untuk bertanding, ini tempat mereka duduk satu barisan dengan orang-orang yang usianya 3 kali lipat dari mereka dan tetap dianggap setara. Menurut saya pribadi, sepak bola untuk persatuan sudah mulai terasa, khususnya di Dusun Tambak. Faktanya, seluruh warga masyarakat turut andil dalam acara ini. Agak sedih karena Giri Putra tidak bisa turut serta dalam acara ini karena harus fokus menjadi panitia, tapi tidak. Ada satu hal yang mereka semua sepakati, walau dengan kata-kata berbeda. Unity bukan slogan di spanduk. Unity adalah ketika berhadapan dengan seseorang seusia kakekmu sendiri dan lupa bahwa ada jarak usia di antara kalian. Di pinggir lapangan, ada orang-orang yang dulu adalah bintang dari rumput ini. Kaki mereka sudah tidak selincah dulu, tapi ingatan mereka masih menyimpan setiap detail.
bahwa hal ini kami mengakomodir dari suara-suara para kaula muda, utamanya yang tergolong di dalam persatuan Dabdi Taruna Bakti di Padukuhan Tambak. Karena Padukuhan Tambak itu kebanyakan warganya ada basic darah pesepak bola, mulai di era tahun 80-an itu ada kesebelasan tunas muda intinya. Kemudian estafetnya dilanjutkan juga ada Giri Taruna. Dan semasa saya di tahun 90-an, sehingga kami menginisiasi melanjutkan kesebelasan itu menjadi kesebelasan Giri Putra. Tetapi yang kita jadikan konsep nama itu adalah Turnamen Taruna Bakti, karena ini diinisiasi oleh anak-anak muda. Nah, oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih pelaksanaan turnamen Surabaya Taruna Bakti Cup yang telah bergulir. Mereka tidak lagi mengejar bola, tapi dengarkan baik-baik. Setiap kali sorakan pecah dari pinggir lapangan, sebagian dari itu adalah suara mereka 20 tahun yang lalu yang belum pernah benar-benar berhenti. Lalu peluit dibunyikan, dan untuk 90 menit ke depan tidak ada yang bertanya siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Yang ada hanya satu dusun berlari mengejar bola yang sama. Siapkan tim terbaikmu, junjung tinggi sportivitasmu, angkat tinggi pialamu, ramaikan tribunmu. Menang kalah tetap saudara, satu lapangan satu rasa. Dengan namamu dipanggil malam ini kita berkilau. Taruna Bakti Cup, Taruna Bakti Cup. Angkat tinggi pialamu, kita satu suara. Taruna Bakti Cup, Taruna Bakti Cup. Menang kalah tetap saudara, jadilah legenda. Sepatu penuh debu, keringat di dada. Matahari turun di atas dusun Tambak. Peluit panjang berbunyi, skor sudah dicatat, tapi jujur saja tidak akan ada yang mengingatnya minggu depan. Yang akan diingat adalah ini, untuk beberapa jam, jarak antara yang muda dan yang tua menghilang begitu saja. Bukan karena dipaksa, tapi karena satu bola di lapangan ternyata masih cukup untuk menyatukan satu dusun. Dan kalau bertanya siapa yang menang hari ini, jawabannya sederhana. Semua orang yang masih mau kembali ke lapangan ini di tahun depan. Pesan dan harapan untuk kedepannya turnamen Taruna Bakti Cup selanjutnya, Pak. Terima kasih. Untuk harapan saya sebagai yang dituakan di sini untuk Taruna Bakti ke depan itu semoga semakin berkembang, terus bisa semakin jaya, dan semoga kedepannya Taruna Bakti bisa berlanjut untuk Taruna Bakti yang selanjutnya. Dan kemudian saya berharap untuk anak-anak Karang Taruna, khususnya Karang Taruna Tambak, bisa lebih berkompetisi dalam mengembangkan kemampuan dan kemajuan kemasyarakatan, terutama untuk kemaslahatan bersama. Itu harapan saya. Terus bagi warga masyarakat, saya mengucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya Taruna Bakti yang kedua ini bisa mewujudkan apa yang kita inginkan sebagai perkembangan
untuk ke depan di Padukuhan Tambak. Terima kasih. Harapan kita di tahun 2027 kami akan menyelenggarakan Taruna Bakti ketiga yang jauh lebih matang, jauh lebih bagus, karena kami sudah berkomitmen mencari dan memiliki bidikan sponsor utama, yaitu Temposcan yang sudah kita ajak kerjasama, ada lampu hijau, sehingga dengan bermodalkan dari sponsor utama, saya yakin nanti di Taruna Bakti ketiga 2027 kita akan bisa menyajikan yang lebih bagus dan lebih representatif segala sesuatunya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan turnamen sepak bola Taruna Bakti Cup di Padukuhan Tambak Menado. Terima kasih. Kalau untuk harapan kedepannya tetap Taruna Bakti Cup lanjut 3, 4 sampai entah keberapa lah. Yang bikin beda memang dari saya pribadi itu menjunjung tinggi sportivitas dan fair play game. Jadi dari drawing bagannya itu kita undi. Jadi biar nggak ada match fixingnya, nggak ada skema yang ditemukan ini. Saya kira respon dari teman-teman tim itu juga bagus. Mereka suka untuk di drawing diundi. Jadi untuk protes ke panitianya itu lebih sedikit. Kalau kekurangan ya pasti setiap event ada kekurangan. Apalagi ini baru Cup 2, tapi tetap dari panitia terus ada perbaikan dan koreksi. Saya kira itu untuk warga masyarakat Tambak khususnya dan teman-teman dari Karang Taruna. Oke, kita lanjut besok Cup 3. Oke. Sesuai dengan jargon dusun, Tambak bergema, Tambak bergerak, bersih, bilang bergerak, utuning bersih, gemilang, makmur. Oh ya, Tambak bergerak maju. Sip. Justice. Football for Unity, Dusun Tambak. Sepatu penuh debu.